Halo, kembali lagi di podcast Aksi Nyata Hashtag dari kamu untuk Indonesia. Senang sekali aku Aisyah Latiba bisa menemani acara pada hari ini. Dan Aisyah juga pengen nyapa-nyapa nih tentunya untuk teman-teman yang udah join via Instagram, Twitter, TikTok, Facebook Partai Perindo @partai_perindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, Anyus.id, YouTube Partai Perindo dan juga website Partai Perindo. Aisyah juga mau ngingetin kalau setiap podcast Aksi Nyata ini kita bakal bagiin kebahagiaan. E-voucher ada Rp300.000 dan 3 voucher itu bisa kamu dapatkan masing-masing Rp100.000. Tapi jangan lupa follow dulu Instagram @partai_perindo. Dan Aisyah senang banget hari ini kalau ngelihat kok layout di studio agak berbeda. Karena apa? Karena udah ada banyak nih makanan-makanan di depan Aisyah hasil dari UMKM. Nah, kalau ngomongin UMKM pasti ujung-ujungnya kita bakal ngomongin seputar bisnis. Dan kita bakal membahas bisnis dan peluang usaha menuju waktu pensiun. Ini yang kadang-kadang kita suka overlook ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen menekuni dan pengen menata bagaimana masa depannya, kayaknya harus banget nonton podcast kali ini. Cuman aku bukan siapa-siapa, aku harus mengundang nih tamu spesial kita. Beliau merupakan Wakil Ketua Bidang Olahraga dan Seni Kreatif DPW Pemuda Perindo DKI Jakarta, Bang Antonius Hartanto. Bang Anton, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Ya. aku hari ini benar-benar amazed banget ya, karena tadi pas off air Aisyah sama Bang Anton udah sempat ngobrol-ngobrol mengenai bisnis dan segala macam, sampai Bang Anton bilang ini beda deh, pokoknya enak nih salah satu UMKM. Tapi sebelum kita ngomongin seputar bisnis dan bagaimana juga kita memulai bisnis, apalagi menyiapkan untuk waktu pensiun kita nanti, kenalan dulu sama teman-teman podcast Perindo. Dari politik, bisnis segala macam, apa aja yang Bang Anton lakuin sebenarnya? Ya, mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Anton. Kebetulan di Pemuda Perindo saya menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pemuda Olahraga Seni dan Kreatif. Oke. Di sini juga nanti saya akan membicarakan terkait anak muda ini harus bisa berbisnis, terutama Setuju. kita bicara di bidang saya ini olahraga ya. Banyak atlet ini endingnya setelah jadi atlet bingung mau ngapain gitu. Itu. Nah, di sini kita akan tukar pikiran. Oke, itu dia. Tadi Bang Anton udah nyinggung-nyinggung. Tapi sebelum kita mulai, kenapa akhirnya memilih kayak ibaratnya kan apa yang Bang Anton lakukan sekarang ini kan pilihan hidup ya. Politik iya, Ya. bisnis juga iya. Kenapa? Kayaknya dua-duanya tuh ada korelasinya, relatable atau gimana? Sangat relatable ya. Jadi kalau bicara berbisnis, kita nggak hanya butuh skill dalam bernegosiasi atau berjualan lah ya kalau bicara UMKM, tapi kita butuh kadang kendaraan politik ini judulnya gini, ini bisa dibilang lumrah ya, untuk menjaga supaya bisnis kita tetap ya Sustain, stabil. sustainable ya, jadi lancar. Betul. Terus juga ada akses lah intinya. Betul. Seperti itu. Dan koneksi juga ya nggak sih? Iya, betul. Bang Anton. Betul. Tapi kenapa banyak banget kan parpol di Indonesia gitu, ada banyak pilihan. Kenapa memilih Perindo? Kenapa saya memilih Perindo? Sangat nyambung dengan misi saya ya, berbisnis untuk mengembangkan UMKM. Oke. Jadi saya lihat dari beberapa partai yang benar-benar peduli dengan sektor real UMKM ya Partai Perindo. Oke. Apalagi pada saat dicanangkan gerobak UMKM itu ya. Jadi itu sudah menjadi suatu ikon tersendiri buat Perindo untuk mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia. Oh, I see. Tadi kan Bang Anton sempat mengkerucuti ibaratnya. Aku kan ngomong tadi mengenai pensiun. Orang-orang yang pensiun mendingan buka bisnis aja deh. Atlet juga tadi Bang Anton sempat mention. Bang Anton atlet juga dulu. Iya, kebetulan saya mantan atlet taekwondo. Wih, takut banget. Jadi taekwondo itu sebenarnya awal mulanya saya ikut dari sejak SD ya. Terus? Waktu itu kelas 5. Karena pada saat itu saya suka berantem. Ya, itu bagus ya, suka berantem, ujung-ujungnya nggak tawuran, tapi diarahin ke taekwondo. Iya. Akhirnya gara-gara suka berantem sama orang tuanya disuruh taekwondo. Iya, betul. Oke, terus? Jadi akhirnya di situ ada tawaran teman ikut taekwondo, diajak, saya ikut. Ya udahlah, jadi berantem yang paling sportif ya di
di bela diri. Oh, di bela Karena diri. kita tanding itu ada wasitnya, jelas yang menang siapa, yang kalah siapa, dan sportif, nggak ada dendam Nggak ada, gitu. keren. Nggak pernah tawuran kan dulu, Bang Anton? Pernah. Boleh nggak? Bohong aja gitu, jawab yang ini bohong aja gitu. Nggak. Dulu karena keadaan ya, namanya senior memaksa, ya udahlah akhirnya, tapi intinya saya nggak terlalu lebih dalam ya. Oh iya, bagus. Sampai sabuk berapa waktu itu? Kan sabuk-sabuk kayak taekwondo gitu. Kalau taekwondo saat ini ya, Mm-mm. saat ini saya menyandang sabuk hitam dan 5. Wah, hati-hati nih yang di studio nih. Bang Anton kalau marah udah bukan lempar gelas loh. Saya pulang aja nih Bang Anton, saya takut. Saya Takut merem aja. salah ngomong. Look, saya emang ini ya murah senyum ya, tapi jangan macam-macam. Hati-hati loh. Tapi ini loh, Bang Anton mungkin salah satu dari banyak atlet yang beruntung. Karena setelah pensiun, setelah memang sudah tidak berkegiatan menjadi seorang atlet lagi, alhamdulillah jalannya baik untuk berbisnis, gitu. Tapi kan nggak semuanya sesejahtera Bang Anton. Mungkin saya sedikit flashback ya perjalanan saya di dunia bisnis ya. Eh, Bisa dibilang saya nih dari keluarga yang dibilang berkecukupan ya, masih harus cari tambahan. Nah, pada saat kuliah saya udah mulai berbisnis gitu, untuk mencari tambahan uang jajan lah. Kalau uang kuliah aman, dan sampai saya ikut tanding level mahasiswa, saya pernah dapat juara nasional mahasiswa, dan akhirnya beasiswa, dapat beasiswa kuliah Keren. gratis sampai selesai dari semester 3 Wow. gitu. Jadi saya hanya memikirkan untuk operasional saya aja. Iya. Makanya saya berbisnis Berbisnis gitu. tapi udah ada ups and down segala macam, udah ngalamin banget. Karena bisnis bukan cuma UMKM ini dong, ini cuma salah satu. Ibaratnya ini iseng-iseng karena istri suka katanya tadi kan. Enak ya kalau orang bisa bisnis tuh, aduh suka makaroni bikin sendiri gitu kan. Ada bisnis lain kan? Ya, kalau bisnis yang lain, kebetulan background kuliah saya kan IT ya, teknik informatika. Nyambung banget ya. Iya. Sama bisnis ya. Jadi saya ada bisnis yang berhubungan dengan software develop Oh, juga. akhirnya bikin itu. Iya, terus juga kita bermain bisnis itu ada florist, karangan bunga. Jadi melayaninya Nusantara. Wow. Dan media iklannya pun juga ya dengan e-commerce ya, kita buatkan website gitu. Jadi pemasaran via medsos, ads atau Google Ads. Oh gitu. Kalau nih misalnya ya, kalau ditanya Bang Anton, kalau dari segi pendapatan sebenarnya yang paling menjanjikan gitu, kalau pengen instan ya, aku pengen deh yang cepet, duitnya muternya cepet, balik modalnya gampang, tuh bisnis apa sih? Kalau sebenarnya gini, semua bisnis sih untuk bicara balik modal, peluangnya sama-sama besar. Tinggal kita harus jeli ya, memanfaatkan peluang yang mana yang bisa kita ambil. Kadang gini, orang kita ini kalau berbisnis adalah yang dipikirkan hanya untungnya doang. Itu saya. Nah, giran rugi, aduh down, udah lepas bisnisnya. Padahal sebenarnya justru dari yang gagal ini kita bisa jadi berhasil, karena intinya kegagalan itu kan keberhasilan tertunda aja. Betul. Gitu. Jadi intinya mau bisnis apapun peluangnya besar gitu. Setuju. Nah ini nih harus dicamkan ya untuk anak-anak muda yang lagi nonton. Tapi by the way, Bang Anton kan sekarang udah, maksudnya intinya fokusnya tuh bisnis banget, sampai HIPMI juga kan ya. HIPMI Jaya juga. Nah kenapa dari dulu pas setelah nggak jadi atlet, kenapa nggak jadi pelatih aja gitu Bang harus? Sebenarnya kalau bicara jadi pelatih, saya masih jadi pelatih. Karena balik lagi, taekwondo ini sudah separuh badan saya ini udah menjiwai ya taekwondo ini. Jadi kebetulan karena balik lagi basic kita bisnis ya, kita juga di taekwondo ini hanya membukakan tempat buat dojang, yang mengajarnya juga ada asisten-asisten. Oh gitu. Jadi tetap ya dibisnisin juga ya segala macam. Keren. Gitu. Bang Anton ini salah satu contoh yang menurut aku kayaknya semuanya itu bisa diambil dalam satu waktu. Emang nggak kelimpungan Bang Anton? Di tengah politik juga iya, bisnis juga iya. Ya baik lagi kita taruh SDM di masing-masing sektor bisnis tersebut. Jadi kita hanya controlling aja. Setuju. Seperti itu. Karena udah berjalan kan, dulu kan struggle-nya nggak segampang sekarang. Iya, lika-likunya banyak. Apa momen yang paling bikin turning point lah seorang Bang Anton?
pengalaman yang Mm-mm. terpahit. Iya. Boleh terpahit, boleh wow gitu tuh. Kalau yang terpahit ya ada sih, dulu saya pernah jalankan bisnis rental mobil juga, dibawa kabur. Berapa? Eh, Satu mobil satu. Satu unit. Cuman alhamdulillahnya karena kita punya basic bela diri, jadi mental sudah teruji ya. Jadi kita berani ambil langsung. Kronologinya gimana tuh Bang? Ya biasa, klien ada yang sewa, alasannya ke Bandung, taunya ke Sumatera. Ah, Gitu. akhirnya disamperin langsung. Ya, dengan teman juga. Wah. Gitu. Jadi udah ada apa ya di fase itu gitu ya. Berarti bisnis ada banyak banget. Kayaknya kalau disebutin satu-satu semuanya nggak cukup juga waktunya. Kayaknya dari tadi nambah lagi, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Karena gini, saya punya filosofi. Jadi filosofi saya menjalankan bisnis itu, saya ambil seperti hobi ya. Kayak taekwondo, atau misalnya Mbak Aisyah hobinya musik nih, ya kan, bikin grup band ya kan. Pasti dalam bermain musik itu perlu studio dong. Sewa studio, bayar gak? Bayar. Bahkan seminggu bisa berapa kali main. Iya. Nah, kira-kira rugi gak bayar studio itu? Rugi sih kalau keluar terus gitu kan. Ya, Kalau pastinya misalnya kita- kalau itu senang nggak rugi nggak dong. rugi, Nah, karena happy. betul. Nah, itulah bisnis juga sama demikian. Kita menjalankan bisnis tuh harus dengan faktor Suka. senang, suka gitu. Benar, Jadi pada saat itu lagi scale up, lagi Oh, jadi untung, tetap seneng. kita senang. Kalaupun down atau rugi, ya kita evaluasi aja. Betul setuju. Itu seperti itu. Kalau aku analogi berarti nggak bisa musik, aku kan suka banget makan, berarti hobinya masak. Jadi kalau nanti kayak gitu nggak rugi ya makan sendiri gitu. Nah, Ya, kurang ya, lebih ngerti seperti itu. maksudnya. Betul. Oh, oke. Iya. Emang suka semua kan, beda-beda bisnis usahanya. eh Kalau pada dasarnya bisnis itu sama aja sih, mau jalankan dari yang mulai yang kecil, UMKM, middle ataupun yang makro. Yang penting konsepnya adalah satu, menjalankan bisnis itu harus dengan sepenuh hati sih. Setuju. Gitu. Jadi jangan setengah-setengah, karena kalau setengah-setengah itu ya itu tadi, pada saat nanti ketemu gagal Down-nya. langsung lepas gitu. Ini bener sih, aku jadi kayak agak kepikirannya, lucu juga nih buka-buka PO kayak gini gitu ya. Iya. Awal mulanya kalau teman-teman pengen berbisnis, apa yang harus dilakukan Bang Anton? Untuk memulai bisnis yang pertama kali ya niat ya pastinya ya, niat dan harus ada eksekusi. Nah, yang paling pertama kali itu sebenarnya adalah mental ya, mental. Jadi kalau niat eksekusi ya pastinya harus butuh mentality yang ibaratnya jangan setengah-setengah. Karena berbisnis itu kita nggak bicara hanya untung aja, tapi ada rugi. Oke. Dan itu kamus pasti dalam bisnis, untung dan rugi ini. Gitu. Jadi pada saat kita berbisnis, ibaratnya kita profitable, itu ya kita harus jangan juga profit ini langsung habis. Nah, itu kita dilatih disiplin untuk step by step untuk mengembangkan bisnis kita dari keuntungan tadi. Gitu. Gitu. Jadi harus pintar-pintar juga lah memanage dan lain-lain gitu ya, Bang Anton ya. Betul. Ini salah satu yang udah di depan mata kita adalah UMKM berarti ya. Iya, ini makaroni zombie tuh gimana nih? Ini bagian makan, ini bagian favorit saya. Finally saya bisa nyoba ya. Kenapa bisa kepikiran jadi makaroni zombie ini? Sebenarnya itu hanya sebuah nama milenial aja sih, iya. biar orang mendengarnya itu unik aja, aneh, nama makaroni zombie. Bikin happy, anti galau, cepat move on. Filosofinya dari mana, Bang Anton? Mungkin boleh dicoba nanti, yang nyoba harus yang galau tapi ya. Oh, ya saya nggak bisa nyoba dong. Intinya itu hanya sebuah ini aja. Metafor aja, betul. lucu-lucuan. Lucu-lucuan aja. Nanti deh saya coba ya pas off air aja gitu ya. Iya. Coba yang mau nanti pada minta di sini Bang Anton. Nih, tapi aku penasaran banget ya kalau misalnya ngomongin kegiatan Bang Anton kan udah ada banyak. Berarti kalau Pemuda Perindo juga aktif juga gitu Iya, kan. So far kegiatannya apa aja nih yang sudah mendukung bisnis-bisnis Kalau dari UMKM? Pemuda Perindo ini, terakhir sih kita bikin ini, ada perlombaan e-sports, game Wih. PS PlayStation ya, PS, dalam rangka menyambut Hari Pahlawan juga. Oke. Gitu. Nah, terus kedepannya kita coba akan garap juga sih
kayak pertandingan futsal juga. Oke. Dan saya kebetulan background saya kan taekwondo. Ada rencana sebelum COVID sih saya rutin bikin kejuaraan taekwondo tuh setahun 2 kali. Oke. Gitu. Seru banget. Nah makanya ini after COVID ini ya tahun depan di bulan Maret kita akan selenggarakan event taekwondo juga. Setelah 2 tahun kemarin vakum Iya ya. betul. Luar Oke. biasa vakumnya. Wah, itu 2 tahun, tapi tenang aja. Sekarang insya Allah udah aman, jadi udah bisa Aman. berpartisipasi ya teman-teman yang lagi nonton ini. Siap. Boleh deh, Bang Anton kasih dong tipsnya nih untuk bisa secara general gitu ya, bisa menjadi Bang Anton sekarang. Bisnis lancar, alhamdulillah, berpolitik jalan, berhimpunan juga jalan gitu. Apa buat anak-anak muda di sana buat tetap produktif gitu Bang Anton? Oke, intinya anak muda milenial haruslah kreatif, inovasi. Jadi jangan pernah menyerah ya dengan keadaan apapun gitu, baik itu posisi kita di atas ataupun di bawah, Betul. tetap harus move on. Itu aja karena hanya semangat dalam diri yang bisa menuju atau mengantarkan kita dalam kunci kesuksesan. Setuju banget Itu ya. aja. Seperti makaroni zombie ini. Bikin happy anti galau dan cepat move on. Betul. Oke. Ini keren banget ya yang dari tadi Aisyah obrolin karena relate banget sama Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan kita juga memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia. Dan yang berminat kalau mau daftarin bisa langsung aja ya, karena ini bisa terbuka untuk bakal calon anggota legislatif atau bacalek di semua tingkatan pemilihan, DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Untuk daftar caranya gampang banget, langsung aja di www.konvensirakyat.com. Dan kalau pengen mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa langsung di www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Ingat ya, jangan lupa juga langsung nih udah ada scan barcode keluar, di download dong aplikasi Partai Perindo di App Store dan juga App Store. Jadi langsung di scan ya. Dan untuk kamu yang sudah memberikan quotes terbaik, jangan lupa kita bakal ngumumin 3 pemenangnya minggu depan di Instagram @partaiperindo. Jadi jangan lupa follow. Thank you so much Bang Anton yang udah ngasih Sama-sama. insight banyak banget. Langsung ini off air langsung kita cobain ya makaroni zombie ya. Oke, kalau gitu teman-teman, Aisyah Latifah juga pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast dari kamu untuk Indonesia. Bang Anton, thank you. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh